Kami berharap Kemers dalam keadaan yang sehat. Apabila ada Kemers yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit, atau sedang terpapar COVID-19, kita sama-sama berdoa dan mempercayai oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kita sudah disembuhkan. Ada beberapa pengumuman yang saya akan sampaikan. Hari ini setelah ibadah secara online yang kita lakukan, di jam 10:30 siang, anak-anak muda dan youth community akan mengadakan ibadah fellowship melalui aplikasi Zoom. Jadi untuk anak-anak muda, langsung join ya jam 10:30 di Zoom yang linknya sudah di-share di grup youth community. Kemudian di sore harinya jam 3:30 sore ada ibadah raya junior community disertai dengan fellowship kasih sayang. Pasti seru banget ya kalau anak remaja sedang fellowship. Bapak Ibu, yuk ajak putra-putri kita yang saat ini sedang duduk di kelas 6 SD sampai 3 SMP untuk ikut beribadah. Dan setiap harinya di hari Senin sampai hari Minggu pada frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi ada doa pagi yang dilakukan secara serentak di tempat masing-masing. Di hari Senin sampai Jumat ada menara doa pada jam 6 sampai jam 7 malam. Dilakukan selama 1 jam. Khusus hari Rabu, menara doa dilakukan jam 8 malam sampai jam 9 malam. Kami sangat rindu Kemers bisa ikut dalam doa pagi dan menara doa. Di hari Sabtunya, kembali lagi Sabtu ceria dengan ibadahnya yang pastinya seru banget. Dan di YouTube GBI Kabar Baik jam 4 sore. Pastinya menarik karena ada keseruan yang sudah disiapkan oleh kakak-kakak Sabtu ceria untuk menambah semangat anak-anak dalam mencari wajah Tuhan. Jam 4 sore, pastikan anak-anak kita sudah siap. Kemudian di malam harinya jam 7 malam ada doa malam yang dilakukan melalui aplikasi Zoom. Kami sangat rindu Kemers bisa ikut berdoa, memuji menyembah Tuhan di doa malam. Kembali lagi minggu depan kita ada ibadah secara online melalui YouTube GBI Kabar Baik jam 9 pagi. Dan ada hal yang berbeda loh, karena minggu depan setelah ibadah raya yang dilakukan secara online di YouTube GBI Kabar Baik, setelah itu akan dilanjutkan dengan fellowship dari family community dengan aplikasi Zoom. Wah, pasti seru banget. Bagaimana Bapak dan Ibu menunjukkan kasih sayang dengan sukacita kasih Kristus melalui fellowship yang sudah dipersiapkan. Karena itu, Bapak Ibu jangan kemana-mana. Setelah ibadah raya minggu depan, langsung siap-siap untuk mengikuti fellowship dan family community. Dan setelah ini, kita dapat memberikan persembahan melalui rekening desa. Untuk persembahan syukur, persembahan umum persepuluhan dapat ditransfer ke rekening GBI atas nama GBI Kabar Baik. Kemudian bagi Kemers yang rindu menabur untuk pembangunan rumah Tuhan dan komitmen Jet 2020 setiap bulannya dapat mentransfer ke rekening atas nama Deborah Asma atau Tio Mari. Terima kasih untuk Kemers yang sampai saat ini setia mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan dan juga ikut aktif dalam menabur untuk pembangunan rumah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Sebentar kita akan memulai ibadah kita hari ini. Ibadah akan dimulai dengan pujian penyembahan, kemudian pemberitaan firman Tuhan. Mari buka hati kita dan alami kuasa Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Ya, shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Haleluya. Saya mau sapa dulu buat setiap kita yang ada di rumah. Shalom, apa kabarnya pagi hari ini? Shalom, bersama Yesus, aku dan kau Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes.
Haleluya, pagi hari ini kita mau sama-sama ibadah. Sekalipun kita ada di rumah masing-masing, kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sebelumnya Bapak Ibu saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Pagi hari ini Tuhan terus menyertai kami, bahkan hari-hari sebelumnya Tuhan juga menyertai kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami. Kami mau menaikkan pujian penyembahan, bahkan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau bertakhta di atas setiap pujian umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau sama-sama katakan pujian ini. Haleluya. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Jiwa kami haus akan Engkau. Haleluya. Ya Tuhan, Engkau Allahku. Aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan mengangkat tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Kita mau lebih katakan pujian ini. Ya Tuhan, Engkau Allahku. Aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan mengangkat tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan, ku memuji Tuhan seumur hidupku. Amin. Dan mengangkat tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Jiwa kami melekat kepadamu. Jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat kepadamu. Haleluya. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus yang hebat. Amin. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, itulah kekuatan setiap kami. Ya, kita akan naikkan pujian ini, kuasa dalam namanya. Firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, itu adalah kekuatan kita. Amin. Haleluya.
kebenaran-Mu itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Firman-Mu, kebenaran-Mu itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 oh. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Amin. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 Yes, terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, ada kuasa di dalam-Mu Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami mau katakan Tuhan, kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur kepadamu ya Bapa. amin. Yes Tuhan, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan penyembahan kita di dalam Tuhan. Kita mau satukan hati kita. Kita mau siapkan hati kita untuk boleh menyembah Tuhan. Kita akan puja ini, ku bersyukur Bapa. Yes, terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Yes. Banyak yang kau perbuat di
dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita akan pujian lebih lagi dari awal. Kita mau katakan bersama-sama, yes Tuhan. Banyak yang Kau perbuat, yes Tuhan, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa, Engkau yang mengerti Tuhan, mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan lebih lagi, bersyukur, bersyukur Bapa, yes Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur buat setiap kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidupku. ku bersyukur. Lebih lagi katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami tidak akan gentar Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus,
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kita satu di dalam doa, saudara. Selamat pagi Allah Bapa, Putra, dan Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu sebab Engkau baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setiamu. Kami bersyukur sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib. Selalu ajaib apa yang Engkau perbuat dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Satu-satunya yang dapat kami percaya, yang dapat kami andalkan, yang selalu terbukti sanggup memulihkan kami, menolong kami, menyembuhkan kami. Karena itulah kami berkata kepadamu Tuhan Yesus, You are still the one that I seek. Engkau tetap menjadi satu-satunya pribadi yang kami mencari kepadamu. Dan ketika kami mencari wajah-Mu, Engkau memberi diri menemui kami, mendengarkan isi hati kami juga, dan Engkau bahkan pulihkan keadaan kami. Pagi ini kami datang kepadamu untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah, dan kami mau mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Ini kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, 1-2 minggu ini, kita, Indonesia, sedang seru dengan begitu cepatnya paparan varian Omikron terjadi di mana-mana, ya. Tapi syukur kepada Tuhan, sistem sudah dibangun, saudara, ya. Sehingga siapa yang merasa diri mulai bergejala atau merasa berinteraksi langsung dengan orang yang telah terpositifkan
COVID-19 bisa segera bertindak. Datang langsung ke laboratorium yang terafiliasi dengan sistem Narkemenkes. Jika Tuhan izinkan positif, langsung terdaftar di Kemenkes. Singkat cerita, ada prosedur yang dilakukan dan segera obat itu dikirim. Nah, saudara-saudara, sistem telemedicine menjadi sistem yang dicari orang ketika sudah terkonfirmasi positif COVID, ya. Dan memang punya daya ampuh yang luar biasa untuk menjadi jawaban, saudara, karena nggak perlu berlama-lama sudah akan dikirim obatnya. Karena itu akhirnya banyak orang tidak terlalu takut lagi, tidak terlalu khawatir lagi dengan varian Omikron ini. Nah, saudara-saudara, tetapi tetap Kemenkes itu adalah satu kementerian yang adalah manusia. Kementerian ini saja bisa melakukan hal tersebut dengan catatan asal warga yang membutuhkan pertolongan pengobatan COVID ini melakukan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan. Apalagi organisasi besar segala abad dan tempat yang bernama Kerajaan Allah, di mana rajanya Yesus Kristus Tuhan juga punya sistem, saudara. Kalau kita ikutin sistem tersebut, kita ikut prosedur yang ada, percaya, saudara, apapun yang menjadi seruan hatimu, apapun yang menjadi kebutuhanmu, apapun yang menjadi pertolongan yang sangat dibutuhkan oleh kita, saudara, kita bisa dapatkan. Katakan amin. Dengan catatan, kita tahu siapa yang kita cari. Kita tahu sistem apa yang harus kita ikuti. Nah, saudara-saudara, sepanjang bulan Februari ini, tema yang Tuhan taruh bagi kita di Kabar Baik, saudara, adalah Still the One I Seek. Lengkapnya, You are still the one that I seek. Engkau satu-satunya, Tuhan, yang kami cari, yang kami perlu, yang kami rindukan. Terambil dari Mazmur 63, teristimewa pada ayat yang kedua, yang demikian firman Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudaraku, Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika dia berada di padang gurun Yehuda. Ini benar-benar padang gurun yang sebenar-benarnya. Tanahnya itu tandus dan kering yang benar-benar merindukan air, berarti tidak ada airnya. Tapi lihat sikap dari Daud, saudara, luar biasa. Dia tidak mau dikuasai oleh dagingnya yang sedang menderita, yang sedang kehausan. Tapi dia langsung perintahkan kepada jiwanya untuk connect, untuk mencari Tuhan. Rindu atas hadirnya Tuhan. Rindu atas campur tangan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolongnya. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan bahas pemazmur lain dalam Mazmur 73, saudara ya. Kita akan belajar tentang hal yang lain dari Mazmur 73, saudara. Mazmur 73, pergumulan dan pengharapan Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual
kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan, berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya, itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka, kesudahan orang fasik itu. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. Dan engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Segala pekerjaannya yang dahsyat dan ajaib itu, saudara. Saudara-saudara, ayat pertama dikatakan bahwa Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ya, baik bagi mereka semua itu. Tetapi saudara, ayat kedua dikatakan, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu. Cemburu pada apa ini, saudara pemazmur? Cemburu melihat para pembual-pembual, orang-orang fasik yang sehat, gemuk, tidak kena tulah, tidak hidup berjuang, tidak sengsara. Sepertinya mereka hidup berlimpah harta benda dan sejahtera. Ini kok begitu ya? Sebaliknya pemazmur yang berupaya untuk tulus hati, bersih hati, lurus hidupnya, dekat pada Allah, bukan menjauhi Allah, kok justru malah mengalami sejumlah kemalangan,
Bahkan tulah dan hukum kena setiap hari. Sepertinya seperti itu, saudara. Saudara-saudara, tidakkah kadang-kadang ini adalah sebuah kenyataan yang kita lihat ya? Kita berupaya melayani Tuhan, cinta Tuhan, takut Tuhan. Tapi sepertinya kok kemalangan itu tidak henti-henti. Kena. Nah saudara, pemazmur selalu mengingatkan, baik Mazmur 63 maupun Mazmur 73 ini. Ini masalah hati ya. Ketulusan hati kita justru diuji pada situasi-situasi seperti ini. Kita harus benar-benar fokus kepada Tuhan. Bukan fokus kepada berkat, tetapi fokus kepada sumber berkatnya, saudara. Kenapa begitu, saudara? Karena berkat itu seketika saja Tuhan bisa curahkan, seketika juga bisa Tuhan hentikan. Tapi kalau kita sudah fokus dan kita mendapatkan hatinya Tuhan sang sumber berkat, maka selamanya sumber berkat itu selalu ada pada kita. Bahkan jikalau saudara dan saya yang saat ini sedang beribadah, baik secara live maupun secara tayang ulang, walaupun mungkin saudara sedang berjuang dengan sakit penyakit, walaupun saudara berjuang seperti kok lagi kena tulah padahal sudah tulus hati dan bersih hati, saudara tetapkan hatimu berkata, Tuhan, Engkau tetap satu-satunya yang aku rindukan, yang aku percaya, yang aku andalkan. Dan kalau itu yang menjadi ketetapan hatimu, menjadi ketetapan hatiku, maka kita sudah memiliki sang sumber berkat, sang sumber kesembuhan. Yang kita perlukan bukan cuma sekedar obat yang kita dapatkan secara gratis, no. Tetapi yang kita perlukan adalah tabib yang ajaib itu, yaitu Tuhan Yesus, saudara. Syukur kepada Allah, akhirnya pemazmur bilang, dia berlari ke tempat kudusnya Tuhan. Nah saudaraku, di dalam kemalangan kita, dalam situasi-situasi berat dalam hidup saudara dan saya, kita harus tetapkan hati kita untuk mencari yang benar. Kita harus tetapkan diri kita untuk melangkah ke tempat yang benar, ke tempat kudusnya Tuhan. Dan disitulah Tuhan menyingkapkan saudara kepada pemazmur ini. Pemazmur akhirnya berhasil melihat bahwa walaupun terlihat nikmat, sejahtera hidup orang-orang fasik itu, pada akhirnya mereka tergelincir. Jalan-jalan licin itu menyebabkan mereka terjatuh, hancur, binasa, saudara. Seperti yang digambarkan di ayat 17-20. Jadi semuanya itu sangat sia-sia, saudara ya. Kenapa? Karena mereka menjauh dari Allah. Mendekatnya kepada berkat, mendekatnya kepada kesenangan, mendekatnya kepada harta benda, mendekatnya kepada kehidupan duniawi. Padahal kehidupan kita di dunia ini, kita butuh dengan sesuatu yang abadi, berkat yang abadi, sumber berkat yang abadi, yaitu Tuhan. Saudaraku, jadi hal yang begitu penting yang perlu kita ingat adalah bahwa kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang kita jadikan satu-satunya pribadi, saudara ya. Pribadi yang kita cari. Ayat 23 berkata, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Engkau dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Saudara-saudara, ketika kita tetapkan, Tuhan, you are still the one that I seek. Tuhan, aku tetapkan diriku untuk tetap dekat dengan Engkau. Maka Tuhan akan segera memegang tangan kanan kita, saudara. Artinya, sepenuhnya kekuatannya akan tercurah, terulur bagi saudara dan saya. Bahkan dengan nasihat yang dari Dia, Tuhan kita, menuntun kita dan mengangkat kita dalam kemuliaannya.
terakhir ayat 28, saudara. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Harus dekat dengan Allah, saudara. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Ketika kita mau mendapatkan perlindungan, saudara, ya, kita tidak punya pilihan yang sebaik ini. Karena ini pilihan yang sangat terbaik sebagai tempat perlindungan kita. Yaitu dengan cara kita tetap dekat dengan Tuhan. Kita suka dekat dengan Tuhan. Supaya kita dapat menceritakan segala pekerjaannya. Segala perbuatannya yang dahsyat dan ajaib. Dalam hidupmu, dalam hidupku. Saudara-saudara, ketika kita dekat dengan Tuhan, saya percaya mungkin ada pergumulan berat yang sedang kita alami. Tetapi ending dari pergumulan itu, kita merasakan pekerjaan perbuatan Allah yang ajaib yang menolong kita mengatasi melalui pergumulan itu. Dan dengan demikian kita dapat menceritakan perbuatan Allah itu. Nah, ini adalah bagian juga dari doing the Great Commission, saudara, ya. Kita tidak mungkin bisa doing the Great Commission, melakukan pewartaan amanat agung Kristus. Nggak mungkin bisa. Apa yang kita mau ceritakan kalau kita tidak mengalami perbuatannya yang dahsyat dan ajaib itu? Bagaimana mungkin kita mengalami perbuatannya, pekerjaannya yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kita itu, kalau kita tidak menaruh tempat perlindungan kita kepada Dia? Kalau kita tidak dekat kepada Dia. Saudara-saudara, hari ini Tuhan berbicara kepada kita seraya meneguhkan kita, saudara. Tetapkanlah dirimu, imanmu, hatimu, jiwamu untuk tetap dekat dengan Allah. Dan taruhlah tempat perlindunganmu kepada Tuhan Allah. Dan jadikan Dia satu-satunya pribadi yang kita cari. Jadikan Dia satu-satunya yang kita percaya, yang dapat kita andalkan. Maka perbuatannya yang dahsyat dan ajaib akan menjadi bagian hidup kita selama-lamanya. Saya percaya firman ini telah ditabur di dalam hatimu, di dalam hatiku. Dia berakar dengan kuat dan dalam, bertumbuh dengan cepat, dan berbuah dengan lebat. Dan buahnya bernama penggenapan janji firman Tuhan dalam hidup kita. Dan kita percaya Tuhan Yesus dalam janji firman Tuhan yang tergenapkan ini, kita juga sanggup doing the Great Commission, menjadi pewarta kabar baik melalui kesaksian hidup saudara dan saya. Kita satu di dalam doa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat meneguhkan, menguatkan, bahkan mungkin juga menegur kami kalau kami saat ini mungkin mulai sedikit menjauh dari kedekatan kami dengan Tuhan. Tuhan, kalau ada di antara kami mungkin yang agak menjauh, mulai menjauh karena kami sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, mencari karir, mencari terobosan-terobosan, tapi itu menjauh. Tuhan, terima kasih untuk teguran-Mu hari ini. Itu semua akan sia-sia. Itu semua adalah jalan-jalan yang licin yang akan menjatuhkan. Kami mau berbalik, Tuhan Yesus. Berbalik ke tempat kudus Tuhan, mencari wajah-Mu. Kami bersandar penuh kepada-Mu. Kami mau menaruh tempat perlindungan kami hanya pada Tuhan Allah kami. Dan kami percaya, ketika kami tetap dekat dengan Tuhan Yesus, maka pertolongan tidak jauh. Dia ada di dalam Yesus yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua jemaat-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Tuhan Yesus, kuasa pemulihan terjadi atas setiap kami kini dan selamanya. Darah Yesus sucikan, kuduskan. Darah Yesus tutup bungkus kami rapat sempurna. Darah Yesus buka jalan berkat, jalan mujizat, jalan kesembuhan atas kami. Darah Yesus
Hancurkan segala kutuk, segala belenggu. Hancurkan, batalkan semua rekayasa jahat dalam hidup kami. Batalkan semua perjanjian ini, perjanjian berkat Kristus dalam hidup kami. Darah Yesus basuh bersih kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit, dari segala virus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya juga kasih karunia Kristus juga turun atas Indonesia. Dan Indonesia Engkau angkat dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kau berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh staf yang ada. Pakai mereka menjadi alat-Mu untuk memulihkan Indonesia, Tuhan Yesus. Badai varian Omikron ini, kami percaya Engkau ada di tengah badai ini. Dan Engkau menjadi satu-satunya pribadi yang sanggup menolong kami, yang dapat kami percaya, yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk satu aksi baru dari Kabar Baik, yaitu Camp Foster Parent, Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya ini salah satu bagian dari pengenapan janji firman Tuhan di Gate 2020, yaitu pintu-pintu gerbang Kau buka, Tuhan Yesus. Pengenapan Yesaya 60 sedang Kau kerjakan. Semakin banyak pintu yang Kau buka, Tuhan Yesus. Kelimpahan dari seberang lautan, kekayaan bangsa-bangsa Kau alirkan, bukan untuk kekayaan kesenangan kami, tetapi untuk jiwa-jiwa, untuk kemuliaan nama Tuhan, dan untuk doing the Great Commission. Terima kasih Tuhan untuk seluruh peserta didik, semua jemaat Gereja Kabar Baik, jemaat Sekolah Kabar Baik, semuanya menerima berkat-Mu. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau juga bawa persembahan kami. Terimalah ini menjadi bagian dari ucapan syukur kami atas semua kebaikan Tuhan. Untuk semua tangan-tangan yang menyampaikan persembahan ini, balaskan berlipat kali ganda kasih setia dan rahmat-Mu. Dan saat ini kami membuka hati kami. Kami arahkan kepada Kristus dan kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu. Tangan yang sama adalah tangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Saudaraku, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja-Mu. Dan terimalah penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua menjadi milik-Mu. Mulai saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.